Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Pemirsa yang budiman, pada bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan sebuah ujian yang harus kita tafakuri bersama. Di bulan suci Ramadan tahun ini kita mendapatkan hidangan yang luar biasa yang Allah berikan buat kita semua. Dapatkah itu semua kita ambil hikmah di balik peristiwa pandemi COVID-19? Orang yang memanfaatkan suasana di bulan suci Ramadan adalah mereka yang menjadikan segala sesuatu kegiatannya akan menjadi celupan bagi dirinya, celupan bagi pribadinya, untuk menjadikan celupan ini mewarnai jiwanya. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke 138, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah, siapa yang paling baik celupannya selain celupan Allah? Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman, ketika Allah menyatakan kalimat wa man ahsanu minallahi sibghah, siapa yang paling baik celupannya selain celupan Allah, maka pertanyaan itu tidak membutuhkan sebuah jawaban. Tetapi hendaknya setiap hamba mewujudkan sebuah jawaban di dalam hati, dan saat kita melaksanakan seluruh aktivitas dalam mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini. Ibnu Abbas menyatakan, orang-orang yang senantiasa menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul sibghah, bulan celupan, maka mulai ia sahur, tadarus Al-Quran, melaksanakan aktivitas seminar, mengajar, melaksanakan tarawih. Walaupun tarawih sekarang ini sedikit sekali orang yang melaksanakan di masjid, bahkan mendapatkan himbauan untuk tidak melaksanakan tarawih di masjid, tetapi ketika kita melaksanakan di rumah dan kita khidmati dengan suasana yang baik, kita khidmati dengan suasana yang berbeda. Di situ hadir imam, kepala rumah tangga, di situ hadir ibu negara, ibu rumah tangga, di situ pula hadir anak-anak kita. Ketika seorang ayah, pemimpin dalam rumah tangga itu memimpin menjadi imam, rasanya betapa harunya menyaksikan hal itu, yang kadang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Seorang ibu mendidik anak-anaknya di rumah dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah, kebiasaan-kebiasaan yang mulia ia lakukan, sungguh sangat mengharu birukan, sungguh sangat menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Maka pantas ketika Allah menyatakan sibghatallah, celupan Allah,
Dalam Fathul Bari, celupan Allah ini adalah dinyatakan sebagai pendidikan yang terus berkesinambungan. Siapa yang bermimpi kalau suasana pendidikan pada hari ini akan berubah menjadi suasana yang cukup berat bagi mereka yang ada di pelosok-pelosok. Yang ada di perkotaan tidak ada masalah. Pendidikan, perkuliahan diberikan, karena itu semua adalah bagian dari sibghat Allah, bagian dari celupan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah masing-masing bisa menikmati betapa nyamannya kita berkumpul, yang selama ini kadang-kadang kita jauh dengan hal-hal yang sebaiknya kita berkumpul. Ayah sibuk, ibu juga sibuk, kadang anak-anak kita ada kegiatan di kampus dan yang lain-lain, ada yang masih les, maghrib saja sulit untuk melaksanakan berjamaah. Tetapi dalam suasana sekarang, hikmah di balik peristiwa virus corona ini yang telah menjelajah ke 207 negara ini memberikan sebuah hikmah yang sangat dalam, yakni di situ ada pendidikan yang sangat mendasar, sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Bahkan di dalam ayat yang lain dinyatakan, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih wallazi khabusa la yakhruj illa nakida kadzalika nusarriful ayat liqaumi yashkurun. Tanah yang subur daripadanya tidak akan tumbuh tanaman-tanaman yang merana, tapi akan tumbuh tanaman-tanaman yang subur. Wallazi khabusa la yakhruj illa nakida, sedangkan tanah yang gersang daripadanya tidak akan tumbuh tanaman yang subur, pasti akan tumbuh tanaman yang merana. Saltut, seorang mufassir, dia menyatakan dan menegaskan bahwa tanah yang subur dan tanah yang tidak subur itu dinisbahkan kepada keluarga. Sibghat Allah, celupan Allah itu akan sangat dominan muncul di lingkungan keluarga. Saatnya kita sekarang ini menjadikan at-ta'lim al-bi'ah al-warasah, pendidikan, lingkungan dan pewarisan terlahir dari buah sibghat Allah, terlahir dari pendidikan yang muncul dari tengah-tengah keluarga. Bersyukur jika Bapak dan Ibu pemirsa yang berada di rumah, kita betul-betul memanfaatkan pendidikan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keteladanan seorang ayah, keteladanan seorang ibu, keteladanan seluruh yang ada di keluarga. Tunjukkan amaliyah sibghat Allah di bulan suci Ramadan ini, yang di dalamnya ada at-ta'lim, pendidikan yang dijaga dengan seksama. Yang kedua, al-bi'ah, dijaga lingkungan yang betul-betul kondusif dengan nilai-nilai keimanan. Dan yang ketiga, bagaimana al-warasah siap kita wujudkan. Al-warasah dimaksud adalah bagaimana seorang ayah dan ibu mewariskan berbagai keilmuan, nilai-nilai keimanan terhadap putra putri kita, sehingga mereka akan mewarisi ayahnya di masa yang akan datang, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ismail mewarisi kepada ayahnya. Inilah sesuatu hal yang sangat dirindukan oleh kita semua. Semoga apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan sebagai syahrus sibghah, bulan celupan, yang bulan celupan ini tidak lepas dari at-ta'lim, al-bi'ah dan al-warasah, pendidikan, lingkungan dan pewarisan. Hanya kepada Allah juga kita berharap, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan inilah kita dapat menunjukkan dan melaksanakan amaliyah terbaik sebagai upaya kita menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrus sibghah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.